I walk with you wherever you go. Through tears. Kenapa murtad, bro? Ya, kalau gue tuh gini Bang TR, gue kan laki-laki. Prinsip gue tuh laki-laki itu non baperan, non perasaan gitu. Laki-laki itu harus bertindak logis, dia berpikir sebelum dia melakukan. Nah itu yang prinsip gue dari dulu. Di Islam gue belajar bener-bener gitu. Kenapa gue belajar bener-bener? Gue nggak mau ikut-ikutan. Gue nggak mau sekadar punya iman karena orang tua gue beriman. Gue bertuhan karena orang tua gue bertuhan, gue nggak ikut itu. Nah, belajar gue dari kecil sampai ke besar, semua mazhab gue pelajarin. Makanya gue sering tanya sama kawan-kawan murtadin, dulu waktu Islam mazhabnya apa? Gue mau cek, bener-bener murtad belajar atau murtad kebetulan? Atau murtadnya kelaparan? Gue pengen tahu juga kan gitu. Oh, ternyata beda-beda gitu kan. Case-nya beda-beda. Bagi gue, belajar mencari kebenaran itu udah gue tanemin dari gue tamat SMA lah. Gue belajar segala macam mendalami itu sekitar tahun 2000-an. Dan itu di Islam gue belajar dari Salafi, Sunni, 4 mazhab gue pelajarin. Gue belum temu kebenaran. Belajar ke Syiah. Di Syiah gue belajar juga sampai terakhir itu gue belum temukan kebenaran gitu. Kenapa? Gue untuk urusan dunia harus selamat. Untuk urusan dunia nih, gue belajar sungguh-sungguh. SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Supaya apa? Supaya gue bisa survive. Gue bisa kerja, bisa mempekerjakan orang. Gue bisa cari makan. Gue bisa menghidupi keluarga gue. Itu tujuan gue dulu. Untuk urusan dunia. Apalagi untuk urusan kekal. Yang setelah mati, kita hidup selamanya. Masa gue mau gambling gitu kan? Makanya gue harus belajar. Begitu gue pelajari, gue nggak ketemu tuh juru selamat. Ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Tapi gue berpikir lagi dari kisah-kisah sebelumnya gitu kan. Ada orang yang merawat Nabi Muhammad dari kecil gitu kan. Meninggal. Masih neraka. Walaupun di pinggiran. Tapi tetap masuk neraka. Bagaimana gua sebagai pengikutnya yang nggak pernah ketemu dia, yang nggak pernah nolongin dia sedikit pun, nggak pernah nolong Nabi Muhammad. Gimana gua bisa diselamatin? Itu orang yang ngasih makan, yang nikahin dia, yang ngempanin dia, ngejaga dia dari gangguan para kafir Quraisy. Perang dia jaga. Masuk neraka pinggiran, mendidih di otaknya. Bahkan ada ayatnya bahwa dia tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kasihi, karena petunjuk itu adalah haknya Allah. Nah, kalau dia nggak bisa jadi ngasih gue petunjuk, gue ngapain ngikutin? Suatu ketika gue kenal sama Umi, dia kasih gue sudut pandang lain tentang jalan lain, juru selamat yang lain. Sedangkan gue dari kecil nih, megang Alkitab haram, nggak boleh. Dekat sama orang Kristen nanti murtad. Itu mayoritas nih, dicekokin kayak gitu. Gimana nggak khawatir? Ketemu punya temen yang Kristen, ditabok nggak ngelawan. Kata Tuhan, kalau dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Waduh, nambah anti gue. Nggak mikir gue ke situ. Begitu gue main di TikTok, gue ketemu namanya Malikil. Malikil Al-Malak tuh. Di rumah ateis tuh gue. Dia tanya, lu silahkan tanya kitab gue, kata dia. Hah? Kitab apaan, kata gue. Ya tanya Injil, kata dia. Tanya Alkitab, kata dia. Kagak ngerti, megang aja gak pernah. Gue dibilangin munafik. Wah, gue langsung bilang, lu tahu tak artinya munafik, kata gue. Munafik itu akar katanya apa? Akar katanya munafik itu nifak, kata gue. Artinya apa? Gue bilang gitu. Malikilnya diem. Gue seriusan, gue kagak ngerti. Nah, karena gue tertantang nih untuk mempelajari Alkitabnya punya Malikil, gue tanya sama teman-teman Kristen dari aplikasi lain. Kawan-kawan yang di sini yang ngikutin gue dari awal tahu tuh, kawan-kawan gue dari aplikasi lain tuh kan banyak. Gue belajar sama dia. Ajarin gue dong. Kata. Yang dia tanya gini, apa sih yang nggak lu yakin dari Tuhan Yesus, kata dia. Gue nggak yakin kalau ditabok pipi kiri ngasih pipi kanan, gue bilang gitu. Jawaban teman gue itu sungguh kocak. Jawaban teman gue itu Tuhan Yesus lagi ngajar ilmu silat. Kok bisa, kata gue.
Waktu mau ditabok pipi kiri, kasihnya pipi apa? Pipi kanan. Begitu dia mau tabok, nggak kena. Dia ngomong kayak gitu, gue ketawa ngakak-ngakak. Akhirnya gue bisa belajar Alkitab. Untuk menghafal Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, itu 6 bulan. 6 bulan waktunya gue. Mulai gue masuk-masuk room Kristen gitu. Gue colek satu-satu, ajarin gue dong Kristen, lu gue ajarin Islam. Gue ajarin lu jujur, lu ajarin gue dengan jujur. Kalau lu nggak ngajarin gue dengan jujur, lu gue kejar. Gue catet. Siapa yang ngajarin gue catet namanya. Ada Alul Kitab, ada Metatron, ada Kiamat, ada Aderion, ada Bang Tampan, ada Pendeta Torosaki, ada Kaisar Agustus, ada Bang John. Itu gue belajar. Tapi gue belum memutuskan, karena gue masih belajar. Sekitar setahun setengah, hampir 2 tahun gue belajar, gue bilang sama kawan-kawan yang udah satu kumpulan, karena awalnya gue cuma bertiga, Bang Tamparagi, di TikTok ini. Gue setiap aplikasi yang baru gue mainin, gue hanya bertiga. Pasti cuma 3 orang. Sisanya itu orang baru. Semua ini di TikTok, semuanya nyerang gue semua. Gue ini jadi public enemy. Semua orang nyerang gue di TikTok. Mau Kristen maupun Islam. Di Islam gue digangguin, di Kristen gue digangguin. Tapi gue belajar, Totong. Teman-teman gue yang ngajarin tadi, gue sebut, gue bilang sama dia, jangan pernah dibongkar. Tolong ajarin gue. Gue pengen belajar, gue pengen kenal Tuhan Yesus. Tolong ajarin. Mereka ngajarin gue. Seandainya ada revisi, pengetahuan mereka berubah, mereka kasih tahu. Bang, tolong coret yang itu, gue ganti. Itu gue langsung, gue catet. 2023 Natal, gua sama kawan-kawan Astaga, karena udah rame, gue bilang, gua mau ngungkapin bahwa gue yakin Yesus sebagai juru selamat gua dan Yesus sebagai Tuhan. Gue bilang ke kawan-kawan semua, bahaya bro, bahaya. Mending lu anonim, gak berani. Gua pernah baca ayat Alkitab, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Ya udah deh, terserah. Nah, kendalanya gereja mana nih yang mau nerima gua? Gue ini murtadin, public enemy. Semua sini nyerang gua. Itu tadi gue udah cerita nih di awal gue buka live ini. Ada Tersadarkan, ada Rest Area, ada kawan-kawan Astaga nih awal-awal. Diajak ke gereja kawan. Begitu ngedengar cerita gue seperti ini, nih kawan berubah cerita. Awalnya mau diajak ke gereja dia, belum nyampe gereja dia diajak makan, dimakan di rumah makan Kristen. Sambil bisik-bisik dia bilang, kalau jemaat gua kayak lu, habis bro jemaat gua, gembala gua juga pasti takut. Nggak jadi nih, nggak jadi. Balik lagi ke TikTok. Gue bilang, bro, kawan-kawan, gue nih udah percaya nih Yesus sebagai Tuhan. Gue percaya Yesus sebagai juru selamat. Gereja mana yang membantu gue nih? Gue bilang kayak gitu. Gereja yang mana? Karena gue kan harus punya gereja. Masa gue nggak punya gereja? Dulu gue ke masjid, kok sekarang nggak ke masjid, nggak ke gereja gitu kan? Akhirnya ada kawan-kawan Katolik datang ke grup gue, ke room, dia kasih kesaksian. Bro, lu serius ngakuin Yesus? Serius? Bener lu, benar kata gue. Tapi jangan gue udah ngakuin Yesus sebagai Tuhan, orang gak mau ngajarin. Karena gue haus ilmu. Ini kawan-kawan Katolik siap ngajarin gua, siap ngebimbing gua dengan persyaratan yang sama. Gua dilindungin nggak kalau di gereja kalian? Kawan-kawan Katolik ngomong, kami dari abad pertama sudah sering diganggu, sudah sering diserang. Kami siap. Gua datang. Nggak ada satupun kawan-kawan yang nganterin gua ke gereja. Seumur hidup gua 39 tahun belum pernah masuk gereja. Masuk gereja dengan live di TikTok. Ini kawan-kawan semua nih di TikTok, kawan-kawan dari Katolik yang ngajar gue, udah maju kata dia, ngambil hosti gue pikir mainan nih, ada bulat tipis diambil dari orang yang bawa-bawa itu kan, gue ambil, gue cium-cium, apa ini kata gue, ini mainan ya kata gue, karena gue pakai headset, nih handphone gue tinggal di belakang gitu kan, di belakang paling belakang bangku, teman-teman gue bilang, bro itu jangan dibawa pulang, makan. Gua makan, ternyata itu hosti.
Tapi teman-teman bilang, lu salah tadi, harusnya tanda tangan lu silang gini, jangan begini. Kalau lu begini lu pasti dikasih. Karena gue nggak tahu, nggak ada yang ngajarin. Gue lihat sebelah kayak gitu, ya gue ngikut, maju gini. Nih kalau kawan-kawan yang nonton tahu dia cerita itu. Selesai, gue makan. Besoknya gue ke gereja lagi terus. Sampai tiba di Paskah. Sampai tiba di Paskah tuh ada namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Minggu Palma. Karena gue masih euforia kan, pakai handphone, nggak ada yang bimbing. Ada Katolik namanya, gue pakai handphone. Ini orang-orang Katolik di tempat gue tuh di Lampung, langsung melotot ngeliat gue pakai handphone. Nggak boleh main handphone kata dia. Kalau nggak boleh main handphone, gimana gue mau tahu? Udah ikutin aja, enak aja gue disuruh ngikut-ngikutin, ribut nih gue. Enak aja gue disuruh ngikut-ngikutin, gue bilang tuh. Gue nggak mau ikut-ikutan, gue mau yakin Tuhan Yesus, gue cari kebenaran kata. Kalau gue nggak dapat kebenaran dari sini, ya gue cari tempat lain. Akhirnya tadinya gue dipepet 2 orang, akhirnya gue dilepasin karena orang ngeliatin gue serius belajar. Oh apa ini, nyanyi apa ini? Oh karena nggak biasa ya, kaget karena gue selama setahun lebih di TikTok itu belajar puji-pujiannya kan bukan puji-pujian Katolik ternyata gitu. Pujian-pujiannya gue tuh dengar dia panggil nama saya gitu. Di Katolik nggak kayak gitu, nadanya beda, seriosa. Gue nggak bisa. Tapi ya gue usahain, karena gue harus bisa juga gitu kan. Masa kawan-kawan semua bisa, gue enggak. Selesai, di hari Minggu Palma gue ketemu Romonya. Kenalan gue sama Romo, gue ngobrol panjang sama Romo itu. Romo itu ketawa. Abang seriusan katanya? Serius. Ngapain kata dia? Loh saya ini mau selamat. Saya nyari juru selamat. Saya mau jalan pergi ke tempat yang saya nggak tahu, ke luar negeri, saya harus butuh guide. Apalagi di surga. Masa saya nggak butuh guide? Nyasar saya nanti. Jangan-jangan bukan ke surga tapi ke neraka. Saya kan nggak tahu. Oh, jadi abang yakin kalau misalnya Yesus dari surga? Lah, ada ayatnya kan katanya Yesus itu turun dari surga. Yesus itu berasal dari sana. Gimana dia nggak tahu jalan pulang ke sana? Bisa jadi guide untuk penghubung saya dengan sang sumber. Oh ya udah, akhirnya Romo udah oke, karena juga saya telepon teman-teman yang Katolik di Jakarta untuk kontekan dengan Romo saya di Lampung waktu itu. Sampai terus-terus saya belajar. Puji Tuhan, saya punya grup sendiri dengan kawan-kawan Katolik dan sama-sama belajar gitu kan. Sampai saya putusin untuk ikut katekumen di Katolik. Ikut katekumen di Katolik sampai hari ini. Nih Romo, mohon maaf, ini diminta kesaksian. Kita di Katolik diajarin memang kalau belum punya ilmu nggak boleh berdiskusi. Itu benar. Katolik itu nggak boleh asal-asal ngomong, karena kita ada aturan di sana. Terus kalau terkait yang lain, makanya kalau di kawan-kawan di TikTok, lu mau bahas sama gua masalah Alkitab boleh, tapi gua bukan dari jalur penafsiran. Kita pakai filsafat. Bagaimana? Gua aja kayak gitu. Atau pakai tafsir di psikologi. Ayat itu berbunyinya seperti apa gitu. Nah, kawan-kawan yang lama ngikutin gua itu udah paham. Begitu gua diminta kesaksian, pernah satu ketika gua ngasih kesaksian, tapi gua lupa jelasin bahwa gua dari Katolik. Gua kecelakaan. Itu sekitar bulan 3 atau bulan 4. Mau arah ke Purwokerto. Gue kecelakaan di sana, jatuh, terbalik, hampir tergelindas sama mobil truk gandeng. Motor gue masih lecet-lecet. Gue liatin tuh live. Tapi karena yang kecelakaan itu bukan gue sendiri, ada 3 orang di depan gue sama-sama jatuh juga. Yang 3 ini balik lagi ke Jakarta. Gue dibilangin disuruh balik juga. Tapi gue bilang, nih Tuhan manggil gue nggak mungkin mundur. Karena kata Tuhan mati ya mati. Nggak mungkin gue hidup, gue bilang kayak gitu. Tuhan gue kuasa, nggak mungkin nggak berkuasa. Gue tetap berangkat. Ya puji Tuhan sampai balik lagi gue aman. Semakin hari gue dengar orang-orang kesaksian, mimpi ketemu Tuhan Yesus. Ada di TikTok ini namanya Bidadari Surga atau Putri Bidadari alias Bu Yuni ya. Dia kesaksian, dia mimpi ketemu Tuhan Yesus. Gue cemburu dong. Gue ini belajar,
Weh Tuhan Yesus, gue ini belajar serius, bukannya main-main. Tuh orang, tuh ibu-ibu ngehujat, lu mimpiin. Gue yang belajar bener-bener nih, putri bidadarinya datang. Dia cuma mimpi, lu temuin. Ini gila apa gimana nih? Nggak bisa ngebedain mana yang serius belajar, mana yang sekedar mau nyari koin. Gue seriusan. Itu orangnya ada di bawah. Gue bilang kayak gitu sama Bu Yuni. Gue iri. Kok lu didatengin Tuhan Yesus, gue enggak. Gue bilang kayak gitu. Iya, gue juga nggak pasti itu Tuhan Yesus atau bukan. Tapi ciri-cirinya ya begitulah. Kayak punya kamu orang yang di rumah-rumah. Kata dia gitu. Ini orang Kristen. Semua orang Kristen di TikTok nyerangnya gue. Yang bikin kesaksian Bu Yuni. Yang bikin kesaksian Bu Yuni, gue yang dibilang dalang segalanya. Karena pernah kena tipu sama seorang murtadin namanya Razi. Baru masuk Kristen berapa bulan, dapat duit banyak, balik lagi ke Islam. Balik lagi ke Islam. Yuni bikin kesaksian kayak gitu pula. Gua yang kena serang. Nggak masalah. Nggak masalah gua bilangin kayak gitu. Gua tetap yakin Tuhan Yesus. Karena gua mengenal Tuhan Yesus bukan dari manusia, bukan dari kitab. Gua belajar untuk mengenal dia. Terus gue kenal sama Pak Bom Bom. Gue kenal Pak Bom Bom, gue belajar Alkitab. Gue bilang, Pak Bom Bom, saya Katolik, saya boleh nggak belajar Alkitab sama Pak Bom Bom? Dia bilang boleh. Tapi saya ini musuh Pak Bom Bom. Saya bilang, saya ini adalah seorang public enemy. Nanti Pak Bom Bom diserang orang Kristen. Nggak masalah, kata Pak Bom Bom. Kalau nggak masalah, oke, saya siap. Saya belajar sama dia. Begitu saya belajar sama Pak Bom Bom, saya cerita keluh kesah saya. Pak Bom Bom, seorang Yuni dimimpiin, kok saya enggak ya Pak Bom Bom? Dia kasih ayat, berbahagialah mereka yang melihat dan percaya, tapi yang lebih bahagia lagi mereka tidak melihat tapi mereka percaya. Di Matius berapa gitu Pak Bom Bom kasih ayat. Itu gue catet, semua omongan Pak Bom Bom terkait ayat-ayat Alkitab gue catet, termasuk dia nubuatannya gue catet. Apa aja yang dia omong gue catetin. Gue bilangin tuh sama Pak Bom Bom kayak gitu tuh. Saking gue serius pengen belajar. Pak Bom Bom, ini saya kayak gini nih keadaannya. Kayak mana ini Pak Bom Bom? Pengen belajar puji-pujian. BAB, kamu kalau nyanyi hancur, kata dia. Ya kan saya bukan penyanyi Pak Bom Bom. Saya ini mau kenal Tuhan Yesus, mau jadi juru selamat, ini mau ikut juru selamat. Bukan mau jadi penyanyi. Kalau mau jadi penyanyi saya masuk kelas musik. Oh, belajarlah sama Bunda Hana. 1 bulan lebih lah saya ngikut Bunda Hana, dan beberapa ada kawan-kawan Kristen lain yang ngajarin saya puji-pujian. Saya lupa nama-namanya. Ada Kak Diana, ada Vero, ada Stefani, dan yang lainnya yang nggak kesebut saya mohon maaf ya. Saya belajar. Begitu saya udah bisa puji-pujian, ya makin lama makin menambah puji-pujiannya. Ya puji Tuhan hampir lumayan mending lah daripada pertama kali saya puji-pujian. Udah mulai bisa ngikutin nada sedikit-sedikit. Kebetulan Umi juga kan guru musik. Dia juga ngajarin saya gitu untuk nambah memperhalus gitu. Sampai di 2024 bulan 10 permintaan saya terhadap Tuhan Yesus sudah tutup. Padahal saya pengakuan itu 2024 Januari, sekitar tanggal 17 atau tanggal 20. Januari 2024. Waktu itu saya bilang sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, tolong perlancar jalan saya untuk mengenal Engkau. Tuhan, apapun yang menjadi batu sandungan Tuhan, tolong disingkirkan. Jangan sampai nanti saya mati, saya belum mengenal Engkau Tuhan. Bapak saya meninggal tanggal 31 Januari. Sekitar 10 atau 11 hari dari pengakuan saya, bapak saya meninggal. 6 jam atau 7 jam perjalanan dari tempat saya, dari kota ke kampung, karena bapak saya lagi di kampung ngurus sawahnya. Itu hujan deras dari abis maghrib, itu hujan deras. Saya dapat info maghrib bapak saya meninggal. Lagi live di TikTok, saya pamit sama teman-teman, saya mau ngelihat bapak saya, katanya bapak saya meninggal, tapi kayaknya enggak, saya bilang gitu. Saya berangkat, sambil sepanjang perjalanan saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong bantu bapak saya Tuhan. Memang ini awal yang nggak enak Tuhan, saya baru kenal Engkau baru hitungan
hari udah banyak minta. Saya sadar Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya sadar Tuhan kalau saya ini nggak layak sebenarnya minta, nggak layak. Tapi tolong Tuhan, kasih yang terbaik. 4 jam perjalanan udah di pertengahan jalan itu, saya istirahat, hujan-hujan itu. Saya mampir, minum kopi, mesen kopi sama mie rebus. Saya telepon lagi ke sana sambil live di TikTok, karena handphone saya ada lebih kan. Yang satu saya telepon, yang satu saya live di TikTok. Ternyata bapak saya sudah dingin, sudah hilang. Tuh saya nangis di tengah jalan. Satu-satunya orang yang saya telepon itu rest area. Saya bilang sama Res, tolong disampaikan sama teman-teman, bapak saya sudah meninggal. Dan saya harus ke sana. Ini udah di pertengahan jalan. Udah itu saya matiin. Dari situ itu sampai ke lokasi itu ada 4 kali saya jatuh dari motor karena hujan. Jalannya jalan tanah merah, masih kalau kawan-kawan tahu Bratasena, itu nama tempatnya itu. Saya kenal Tuhan Yesus, saya mengaku Tuhan Yesus. Seusia dengan ayah saya meninggal. Puji Tuhan, mungkin kalau bapak saya nggak meninggal, mungkin saya ribut besar ya dengan dia gitu. Karena saya dari dulu juga sering ribut agama sama beliau gitu. Di waktu sebelum meninggal, saya dengar dari tetangga dia minta mau nazar ke 12 wali songo gitu. Terus dia pengen korban, pengen sedekah gitu. Tuh dia udah selesai, kami selesai secara keluarga semua. Ya puji Tuhan udah beres. Ke makam wali songo udah saya wakilin. Tugasnya sebagai anak udah saya selesaikan. Tapi itu saya diskusikan terus dengan kawan-kawan Kristen. Orang tua saya belum kenal Tuhan Yesus. Dia terima nggak maafnya? Teman-teman bilang, 1 orang bertobat, 1 rumah diselamatkan. Satu jiwa bertobat, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Itu menghibur hati saya lah. Dengan jawaban seperti itu saya udah terhibur. Artinya masih ada kesempatan untuk bapak saya itu kan. Ya puji Tuhan, kita selalu bisa mendoakan. Di Katolik saya titip doa gitu, misalnya lagi misa sama Romo titip doa gitu untuk orang tua, kita bisa titip doa gitu. Sampai hari ini saya juga masih belajar. Tapi pelajaran yang kami dapat sekarang ini nih tidak semudah yang mungkin murtadin-murtadin lain gitu. Murtadin-murtadin yang selama ini mungkin digaung-gaungkan gitu kan, yang dilulukan, nggak seperti kami, diserang kanan kiri. Ya Kristen yang lain nyerang kami lah, kami bidat lah, dituduh segala macam lah, open donasi lah, mengharapin duit lah. Saya bilang gini, tunjukkan satu buktinya, saya kembalikan uangnya. Siapapun yang memberikan donasi atau anak astaga yang minta donasi pada kawan-kawan, tunjukin buktinya, saya kembalikan uangnya. Kami bukan karena uang, kami bukan karena kalian. Kami mengikuti Yesus karena Yesus, bukan karena kalian. Di framing sana sini dibilang penyusup, di Islam dikatakan juga begitu, ya nggak masalah bagi saya. Bahkan anak astaga ada yang dikontenin,
Ada yang ngontenin anak astaga tuh, diusir dari rumahnya, nggak bisa pulang, semua baju, sertifikat, ijazah dibawa dia. Tuh anaknya ada di bawah. Iblis tobat. 8 bulan dia murtad, dia mau balik ke Islam. Saya bilang, kenapa? Abang kalau saya curhat nggak pernah mau didengerin. Bukan nggak didengerin, waktunya nggak tepat. Tiap kamu curhat, saya lagi karena yang saya urus banyak, bukan cuma kamu. Saya bilang kayak gitu. Kamu curhat dulu sama yang lain, nanti yang lain biar sampein. Kalau saya lupa. Akhirnya satu ketika dia telepon saya, bener, bang, saya harus pulang, saya udah nggak sanggup bang di Bandung. Terserahlah, saya mau balik lagi ke Islam atau saya mau dimatikan, saya pasrah. Saya kaget ngedengar itu, saya ingat, saya telepon Umi, Res, tersadarkan, dan semua kawan-kawan yang kenal. Semua kakak-kakak rohaninya saya telepon. Ini anak nggak ada yang megang. Ini udah murtad ini. Karena posisi murtadin itu nggak sama dengan posisi mu'alaf. Mu'alaf dijaga. Murtadin, waduh. Nggak percaya, coba. Kami datang ke Bandung. Puji Tuhan nih, Tuhan Yesus selalu kasih orang-orang baik. Ada yang nolongin. Pasangan suami istri dia mau nolongin Sandi waktu itu. Kami titipin. Tapi saya bilang, kenalin saya sama pendetanya, saya pengen tahu dia beneran diajar komsel atau enggak. Karena nih anak 8 bulan udah murtad, sekalipun nggak pernah ke gereja. Baca Alkitab nggak pernah. Ditanya Tritunggal salah. Nggak ada belajarnya. Akhirnya saya dikenalin sama ada pendeta-pendeta di sana. Ini guru-gurunya nanti. Ini istri saya juga pendeta. Dia bisa apa namanya, ngajar. Oke, siap, saya percaya. Tolong diajarin. Tapi tolong ditanya jangan tanya yang berat. Karena di Astaga, mohon maaf kawan-kawan, kami nggak mau makan bubur. Kami harus makan makanan keras. Kalian udah 40 tahun. Mengenal Yesus, kami harus ngejar itu. Kami harus mengejar 40 tahun ketinggalan. Kalau kami makan bubur, gimana mau nyalip kalian? Kalau kalian ngerasa tersalib sama kami, bukan berarti kami bersaing dengan kalian, kawan-kawan. Kami juga pengen kenal sama Tuhan Yesus. Kami juga pengen tahu kayak mana rasanya dipeluk Tuhan, disentuh sama Tuhan. Pengen. Kalian enak cerita-cerita aja gitu. Sisi kami manusia ini iri ada juga. Walaupun kami orang nggak tampilkan gitu. Sehingga ada satu room Astaga itu anti menceritakan mimpi. Anak-anak Astaga saya suruh belajar semua. Nggak ada yang nggak bisa. Mereka aja bisa, kita harus bisa. Semangat. Ada Random Act. Random Act ini baru setahun juga dibaptis. Bertobat juga dia. Semua banyak nih yang bertobat di Astaga nih. Saya bilang, jangan bertobat kepada Tuhan Yesus karena saya manusia. Saya banyak dosa. Nih Romo ngingetin saya terus. BAB. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang kudus. Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang berdosa kayak kita, katanya. Saya bilang, kalau Romo aja ngerasa berdosa, apalagi saya. Puji Tuhan, Romo juga mau mendoakan kami gitu kan, memberkati kami, membimbing kami juga untuk selalu tekun belajar. Kawan-kawan kami juga banyak lah yang saling mengutuk, walaupun banyak juga serangan ya, entah karena kenakalan kawan-kawan Kristen yang lain, yang salah Astaga gitu. Nggak apa-apa, Astaga biasa udah diserang-serang kayak gitu, nggak kagetan. Mungkin kelas-kelas ninjanya Astaga aja ya yang nggak tahan. Kadang-kadang dulu itu sampai buka logo karena takut ancaman ya.
Kita kan tahu gitu. Nih, anak-anak Astaga tuh kalau udah siap saya kasih logo deh, saya bilang kayak gitu. Kalau udah siap WA aja ke rest area atau ke kawan-kawan yang lain, nanti saya siapin logonya, mereka yang bisa, saya nggak bisa. Urusan saya juga banyak di Astaga, bukan hanya ngurusin untuk logo. Lalu Puji Tuhan, hari ini anak-anak Astaga berjumlah 3.089 orang. Itu karena kami tutup dari bulan Oktober. ya Dari dia bulan boleh Oktober. Pak. Dari bulan Oktober kami tutup 2024, jumlah anggota Astaga 3.089 orang se-Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bantu Astaga, dikasih orang-orang baik di sekitar. Kami banyak kekurangannya, kami juga butuh support dari kawan-kawan untuk selalu menambah kekuatan. Karena iman Kristen itu bukan modal iman. Iman Kristen itu adalah iman yang berpengetahuan, sehingga iman yang kita yakini tentang Tuhan Yesus itu adalah iman yang bertumbuh dan berkembang, bukan yang ya. Itu yang saya yakinin. Karena anak Astaga. Jadi anak-anak Astaga, saya mohon juga semuanya kawan-kawan, bukan hanya Astaga, anak-anak Tuhan terus semangat belajar. Keimanan kita terhadap Tuhan Yesus berdasarkan keimanan yang berdasarkan pengetahuan, keimanan yang berdasarkan keyakinan. Buat anak-anak Tuhan yang terdahulukan, yang dari kecil udah dibaptis, kami belum dibaptis. Kami belum dibaptis. Mayoritas di Astaga banyak yang belum dibaptis. Jangan khawatir, kami nggak ngambil jemaat kalian, kami nggak nyalip kalian, kami nggak menjadi saingan untuk kalian. Silahkan kalian penginjilan dengan gaya kalian, Astaga akan penginjilan sesuai dengan gaya Astaga. Astaga nggak bisa diatur-atur. Kami anak-anak muda, saya sebagai ketuanya, kami kuat. Kami bisa. Walaupun kami nggak buka open donasi. Silahkan kawan-kawan mau buka open donasi, silahkan. Tapi kalau ke Astaga kita nggak ada open donasi. Yang mau berbuat silahkan berbuat, kami nggak melarang. Jadi jangan anggap kami sebagai batu sandungan untuk kalian. Silakanlah kalian penginjilan dengan gaya kalian. Kami nggak pernah melarang. Tapi jangan larang kami dengan gaya kami gitu. Terus apa yang bikin lu nggak yakin sama Islam, bro? Bukan nggak yakin, gua nggak ketemu jalur kebenaran, jalur keselamatan itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Di Islam itu keselamatan kita hak prerogatif Allah nih Bang. Iya, betul. Gimana gue mau kenal sama Allah? Gimana gue mau kenal sama Allah di Islam? Lewat ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kita tahu semua, turunnya turunnya berangsur-angsur. Kita pelajarin, nggak cuma dari terjemahan. Bahkan setiap mazhab itu punya tafsiran masing-masing. Di Islam itu setiap mazhab punya tafsiran masing-masing. Bagaimana gue mau kenal sama Allah? Nabinya aja nggak pernah ketemu Allah. Ada cerita Nabi Muhammad Mi'raj sampai ketemu Allah. Malaikat Jibril nggak ini. Begitu turun, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa yang ngasih tahu, nggak kuat umatmu. Padahal kita tahu di Al-Quran tertulis Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir nggak lulus. Gimana gue mau percaya logis kayak gitu? Masa Nabi Muhammad diajarin sama Nabi Musa? Nabi Musa belajar nama Nabi Khidir nggak lulus. Itu hadis-hadis kayak gitu banyak Bang di Islam. Itu gue udah kayak gitu tuh. Iya ya. Muhammad belajar sama Musa, Musa belajar sama Khidir. Bukan belajar. Muhammad diingatkan nama Musa, apa itu ya Muhammad? Perintah sholat. Berapa ya Muhammad? Disuruh nego ya. Dari 50 turun ke 5. Ya, gitulah ceritanya. Oke. Terus jadi kan gini, tadi setelah lu nggak yakin, lu nggak ketemu, terus Umi Fadila bilang lu coba Kristen gitu kan, intinya kan begitu kan?
Iya, gue bilang sama kawan-kawan Kristen di Katolik, kalau gue nggak ketemu juru selamat di jalur Katolik, ya gue harus cari dari jalur lain. Gue nih pengen selamat, bro. Ini untuk dunia aja ya, kita kerja mati-matian untuk supaya selamat, bisa ngasih makan anak istri, bisa kasih makan keluarga kan. Masa untuk dunia akhirat, apa di akhirat nanti yang kekal selamanya, gue nggak bisa dapat jalur selamat kan gitu. Terus apa yang bikin lu yakin? Apa yang lu bikin lu yakin dengan Kristen, dengan Yesus? Gini, gue manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kaget gue. Kok bisa, kata gue. Nah, itu alur kita masih tahu gue tuh. Iya bro, ini ayatnya Yohanes 1 ayat 14 atau gitu. Gue buka. Oh gitu. Ya udah, gue coba cari jalannya deh. Gitu. Gue sambil belajar-belajar yang lain. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kita yang manusia, melalui batu, melalui ciptaannya yang lain, pohon atau apakah gitu. Gimana gue mau tahu itu Tuhan atau setan? Tapi kalau manusia yang ngomong, gue Tuhan yang memang udah diberitakan, udah dinubuatkan untuk menyelamatkan. Ada orang yang kayak gitu. Begitu gue buka lagi, ada di situ. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gue denger ayat itu tuh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ngaku, dia sebagai jalan. Gue buka lagi dalam bahasa Arabnya, dia pakai al-tariq, atau sang jalan. Al-haq, sang kebenaran. Ini al-haq nih bahaya nih. Kata al-haq itu, kalau di dalam Al-Quran itu salah satu asmaul husna. Namanya sang kebenaran atau nama lain daripada Allah. Ini Yesus berani ngaku sebagai al-haq. Tuh gimana ceritanya? Belajar lagi gue. Memang benar. Karena dia berasal dari atas, dia berasal dari Allah, maka dia adalah Allah. Perkataannya bukanlah kehendak dia, melainkan kehendak Bapa di surga. Nambah yakin gue kalau Yesus itu juru selamat. Makin itu gue pelajarin lagi. Itulah ini yang gue temuin keputusan bahwa gue percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan apa yang gue pelajari baik dari Alkitab maupun dari kesaksian-kesaksian kawan-kawan semua. Tapi terus terang, mohon maaf, gue nggak yakin Tuhan Yesus dari Alkitab. Nggak yakin Tuhan Yesus dari Alkitab, maksudnya gimana tuh? Ya, gue menemukan Tuhan Yesus bukan dari Alkitab. Jadi kalau misalnya ada yang nyerang gue, wah Alkitab lu palsu, Alkitab lu ini terjemahannya begini, gue nggak yakin dari situ. Jadi lu yakin dari mana? Apalagi kan lu kan dari kecil diajarin, oh enggak, Yesus itu bukan Tuhan, itu Nabi gitu kan? Enggak, apalagi kan lu pasti diajarin dong. Dulu gue berpendapat bahwa Isa adalah Yesus, betul. Betul, waktu di Islam, Isa itu adalah Yesus gitu. Betul. Tapi begitu gue belajar kekristenan, oh ternyata berbeda, jauh gitu. Alkitab yang ada yang gue lihat, itu tidak bertumburan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Alkitab yang gue baca itu nggak bertumburan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nggak bersinggungan. Nggak bersinggungannya gimana? Kan di situ dibilang Isa nggak mati, digantikan, diserupakan. Ayatnya nggak berbunyi seperti itu. Bunyinya gimana? Gimana? Wa qaulihim kotalna, lupa gue itu. Udah banyak lupa gue sekarang ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada yang bisa bantu nggak Umi? Sedikit aja Umi. Quran surat berapa, Beb? Anisa 158 atau 157? Oh, tam. Wa qaulihim itu. Wow. Bukan kotalna itu. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuh Rasulullah Isa. Iya. Satu. Padahal mereka tidak menyalibnya. Wama kotaluhu wama solabuhu itu loh. Wama kotaluhu wama solabuhu. Kotalna. Subihalahum itu ayatnya. Apa sih? Sebentar. Itu. Sebentar, anak cari. Kalau dulu kalau debat sama Kristen enak aja membaca ayat itu, sekarang udah banyak lupa.
Nah, ya intinya kan dulu lu mengimani itu kan. Iya. Kenapa bisa Begitu berubah? gue belajar ke kekristenan nggak sama. 157 Beb. 57 ya, Nisa 157. Inna Ini fatalnal masih wa qaulihim inna fatalna wa inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu, itu kan wa ma qataluhu walakin Subhanallah. lahum ya. Nah, itu kan gue sering diskusin tuh ayat itu sama kawan-kawan Islam yang lain. Nih banyak juga nih orang-orang Islam yang udah berubah pandangan. Gitu. Ayat itu kita lihat gitu kan, ada teksnya gitu kan. Kok jadi ada banyak tambahan cerita gitu. Karena kan salah satu metode tafsir Quran itu tafsir ayat berayat. Gitu, kan. Gitu Bang. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan keyakinan gue yang lama ya. Tapi ya gue di situ nggak dapet. Gitu. Nggak dapat apa tuh, maksudnya gimana tuh? Yang nggak dapat kisah selanjutnya, konsensus. Nih tujuannya Isa disalib tuh ngapain? Nggak ada. Karena siapa yang disalibkan gantikan Isa juga nggak ketahuan gitu ya? Ya, setiap Allah mengutus Nabi di kaum Yahudi itu selalu dia bubun gitu. Makanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Lu nggak ketemu kenapa Isa satu-satunya yang nggak dibunuh gitu ya? Kenapa mesti Pikirannya gini, kalau Nabi Muhammad ini adalah memang penutup para nabi, kenapa Isa yang diturunin lagi? Itu gue kepikiran. Akhirnya gue belajar ke Syiah juga gitu kan. Para imamnya ini selalu tunduk gitu kan dengan imam-imam sebelumnya, dan imam sebelumnya itu menunjuk imam selanjutnya. Kok nanti duetnya Imam Mahdi sama Nabi Isa? Kenapa enggak Nabi Muhammad gitu yang terakhir gitu kan? Kalau memang dia penutup gitu, tuh kan harus tahu kan gitu. Karena konsep imamah juga berbeda di Syiah. Nggak bisa gue terlalu cerita di sini terlalu banyak. Unik lah. Nanti di kesempatan lain gue buka cerita masalah pelajaran tentang kawan-kawan Syiah, pemahamannya tentang wilayah, bab wilayah dan imamah itu berbeda daripada Ahlus Sunnah. Nah itu duet Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Itu gue jadi pelajaran, kok Nabi Isa yang turun. Tapi Nabi Isa itu untuk munduhin motong salib sama bunuh babi untuk ngurusin Dajjal. Kenapa nggak Nabi Muhammad? Itu kan gue pikirin tuh. Karena Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Nabi yang akhlaknya mulia, kok nggak dia gitu yang jadi endingnya gitu. Harus Nabi Isa. Gitu. Oke, jadi lu nggak ketemu jawaban kenapanya di situ, nggak jelas semuanya. Jadi lu cari jawaban yang lain. Ada surat Al-Hujurat itu yang gue bikin yakin ke Isa. Gimana tuh? Innahu la'ilmul lisa'ah. Itu. Sesungguhnya Isa itu mengetahui benar-benar deh tentang hari kiamat. Nah, itu kan di akhirat kan ada yang itu kan, ada ayatnya, aku tidak tahu kapan harinya, detiknya. Oh iya, kemarin gue pernah debat itu sama beberapa kawan di TikTok, Habaib. Itu tadi Az-Zuhruf ayat 61 Beb. Ya, Az-Zuhruf ayat 61. Tadi ya. Itu ada di Alkitab. Begitu di Alkitab kita lihat yang Injil Muqaddas nggak kayak gitu bunyinya. Dia yang nggak tahu itu malaikat. Itu ayat berapa tuh Beb? Ana lupa. Coba aja. Ana buka di Injil Muqaddas. Baca ayatnya. Hah? Dari subuh kita baca ayatnya, lupa saya. Matius berapa ya? Q-nya aja, Q-nya apa? Anak tidak mengetahui. Tentang hari itu anak tidak mengetahui, hanya Bapa saja, kira-kira gitu ya. Iya betul. Itu ayat itu yang kemarin ditanyain sama Habib, masa iya kata saya. Begitu dilihat di ayat bahasa Arabnya, enggak di Injil Muqaddas. Saya terus terang juga, kalau misalnya kita
belajar dari satu terjemahan gitu Alkitab sulit. Benar. Saya anak-anak Astaga saya bilang belajarlah, berusaha untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, supaya menambah wawasan. Jadi kita nggak cuma ngelihat Alkitab berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia aja, nggak dari yang lain. Yang lain juga bisa. Jadi kita lebih menuju kepada titik temunya. Gitu. Oke, lanjut gini bro. Oke, anggap Yesus ngaku gue Tuhan gitu ya, tadi yang gue bilang nama Allah Yesus segala nggak pernah ngaku Tuhan. Yang ngakuin Tuhan itu kan malaikat tuh. Pada hari ini telah lahir bagi kalian Kristus juru selamat Daud. Oke, nah kan lo tahu dari mana kisah-kisah di Alkitab itu benar? Kan lu apalagi lu kan diajarin kan bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah tangan manusia dari kecil, udah diajarin gitu kan? Iya, betul. Kenapa lu bisa yakin? Itu gue tanyain sama kawan-kawan Katolik, nih cerita yang ini nih gimana? Oh itu nggak masuk Injil bang, itu namanya Injil Apokrif, Injil Barnabas. Gue tanya lagi ini, oh ini bukan bang, ini masuknya Injil ini. Oh ternyata Injil itu udah dipilih-pilih memang. Apa namanya konsili bapak-bapak gereja untuk menentukan oh ini yang Injil sesuai dengan kisah Yesus gitu. Oh pantas kata gue. Begitu lama-lama gue belajar, pantas nggak ketemu ayat Al-Quran tuh nggak ngebantain Injil yang ada. Terus apa titik yang bikin lu, ya gue yakin Yesus memang Tuhan? Puji Tuhan, apa yang gue kasih tantangan kepada Tuhan Yesus, dia genapin. Apa tuh? Gua nggak bisa cerita yang sekarang, gue cerita yang bulan 10 kemarin. Tuhan, kalau memang yang engkau ajarkan kepadaku ini benar Tuhan, perbanyak Tuhan. Dari 100 orang, 3089 orang. Tuhan, tunjukkan orang-orang yang baik Tuhan, yang memang tulus. Yang memang tulus Tuhan berbuat. Yang memang tulus Tuhan berbagi berkat atas namamu Tuhan, dia kasih. Orang-orang di sekitar gue puji Tuhan, orang-orang baik. Apa yang gue minta kepada Tuhan Yesus kasih. Gue minta penolong untuk gue, kawan belajar, kawan gue ini rest area. Dia yakinin Tuhan Yesus, ngelihat dia langsung. Dia pilih juga. Bahkan dia kasih bukti lagi. Begitu gue minta, kemudian supaya dia tambah yakin sama Tuhan Yesus. Dikasih sakit dia Natal. Natal kemarin dia sakit, gue yang jagain. Gak ada keluarganya yang jagain, keluarganya besuk karena banyak urusan kan. Anak dia punya anak bayi, nggak boleh ditunggu istrinya. Istrinya nggak mungkin nungguin. Gue yang nungguin. Umi, kawan-kawan yang lain. Kami tolong menolong gitu, udah kayak keluarga benar di Astaga. Di Astaga nggak semuanya Kristen bang, ada yang masih banyak Islam, ada yang pemahamannya lain, nggak masalah. Ada yang nggak yakin Tuhan, ateis, nggak masalah. Tapi nggak saling ganggu. Orang tahu gue murtadin nggak masalah. Biasa aja gue sama kawan-kawan habaib, jamaah-jamaah gue santai ngobrol sama mereka. Ada Ko Erik, banyak kawan-kawan yang belum bisa gue sebutin, gue minta maaf. Bahkan kawan-kawan gue yang tadinya waktu gue di Islam jadi musuh, sekarang jadi kawan. Keren Tuhan Yesus. Terus tadi lu cerita lu diserang kanan kiri sama Islam, diserang sama Kristen, diserang. Kenapa diserang? Apakah karena mereka terlalu banyak ditanya, mereka merasa terganggu atau gimana? Enggak, karena gue Syiah. Dari awal gue main TikTok, gue ngaku gue Syiah. Oh, lo mengambil posisi sebagai Syiah. Ya, posisi gue jelasin. Gue tadinya Sunni juga gitu. Gue bicara gitu kan sama beberapa kawan yang memang paham gitu kan. Ada ustadz-ustadz juga yang paham. Gue ngobrol sama dia enak. Nggak masalah nih perbedaan mazhab gitu kan. Karena dia memang belajar. Yang nggak belajar ini kadang-kadang, wah sesat lah. Segala macem lah. Kenapa gue ambil posisi Syiah? Baru gue udah lama nggak yakin ke Syiah gitu. Supaya bisa ikutan debat gitu. Bisa ikutan diskusi. Yuk kawan-kawan kita belajar filsafat bareng-bareng yuk. Kita belajar mengenal Tuhan yuk bareng-bareng.
dari jalur filsafat. Ini kawan gue punya juga, Bun. Kita bisa ngajarin bareng-bareng nih sama kawan-kawan. Oh, nggak bisa, filsafat itu sesat. Bahkan di Kristenan banyak juga yang anti sama filsafat. Ini Alkitab kok pakai filsafat? Ih, bapak-bapak gereja itu debat bukan cuma debat pakai hadis. Dia nggak pernah debat pakai hadis. Debat filsafat. Bagaimana bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal tanpa filsafat? Santo Agustinus filsafat. Itu ulama, apa istilahnya, filsafat-filsafat Kristen tuh banyak. Jangan menutup pengetahuan buat kawan-kawan Kristen. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk sekolah. Saya yang murtadin aja mau sekolah. Terus yang kalau dari Kristen, gue bisa ngerti kalau dari Islam kenapa mereka nyerang karena lu dianggap mulu dan murtad. Terus kalau dari Kristen kenapa lu diserang? Ya biasa, ada perdebatan gitu kan antara Islam Kristen. Ini kan perdebatan udah dari dulu nih. Mungkin gua ngeganggu mereka gitu kan. Kalau ada gua, debatnya jadi nggak seru gitu kan. Kalau ada gua, open donasinya jadi macet gitu kan. Karena kan gua ajak nih kawan-kawan, yuk ya kawan-kawan Kristen, tolong berbagi berkat tepat sasaran. Mau bantu anak yatim, kasih ke anak yatim. Mau bantu ke Tamparagi, langsung ke Tamparagi. Jangan ke orang lain. Gua pernah dengar kesaksian seorang bapak-bapak, murtadin atau bukan, gue lupa, murtadin kayaknya. Gue ngeri nyebut nama bapak itu udah pernah kena penjara di Bandung. Banyak orang juga yang ketemu, sedih ngedengarnya. Dapat duit cuma 300.000, dipikir polisi dia dapat duit banyak. 300.000, bapak itu nggak punya m-banking, duitnya cash 300.000. Yang lain, wah miliaran dapat duitnya. Gue nggak mau ini murtadin dimanfaatin. Kasih sama siapa? Lo mau kasih aja, jangan titip-titip. Kenapa? Pengalaman yang sudah-sudah, gue dengar cerita, gue dapat kesaksian dari orang yang ikut berbuat, ketipu. Langsung ke orangnya. Itu. Kalau nggak salah itu kayaknya di kedua belah pihak ada ya. Di Islam terjadi begitu, di Kristen juga terjadi begitu ya. Debat ini kan kayak udah direncanakan gitu. Yang satu temanya itu doang. Tritunggal tauhid, Tritunggal tauhid, Tritunggal tauhid. Baca Alkitab, udah kayak balap-balapan buku. Ya kalau cuma sekedar baca Alkitab dan baca Al-Quran, anak TK juga bisa baca. Paham belum tentu. Masa sekitar 4 tahun lebih berdebat temanya itu aja, nggak bisa yang lain Pak. Nggak bisa lah. Kawan-kawan ini ngasih tontonan yang lain gitu. Gue pernah coba waktu itu sama Uni Rifa ngajak gue debat. Oke deh debat. Apa temanya? Tritunggal versus tauhid. Gini deh kata gue, itu udah basi. Gue bilang kayak gitu. Takdir deh takdir. Wah mana ada orang Kristen takdir. Gue yang baru belajar aja, gue tahu predestinasi. Takdir juga sama, gue bilang konsepnya. Itu aja. Rifa nggak mau karena dia belum belajar. Padahal takdir itu salah satu rukun iman di Islam. Betul. Oke, nah gue mau nanya gini. Lu kan udah coba debat sama Kristen, udah debat sama Islam, udah. Ada bedanya nggak atau sama aja? Sama aja. Sama, nggak ada beda sama sekali. Sama aja boleh. Sama-sama cuma caci maki doang. Oke bro, ini kan gue lagi rekam nih ya. Gue mau nanya gini. Apa pesan-pesan lu buat teman-teman yang masih Muslim? Buat kawan-kawan Muslim silakan dengan iman yang lama. Gua nggak ketemu kebenaran di Muslim, selesai. Silakan. Kalian tetap yakin itu nggak masalah. Tapi gini, yang gua lakukan mungkin bagi kalian salah, tapi bagi gua mungkin benar. Karena gua punya kehendak sendiri. Gua nggak bermaksud untuk mengintimidasi keimanan kawan-kawan Muslim yang masih di Muslim. Semua kawan-kawan gua Muslim, ibu gua masih Muslim, keluarga gua masih Muslim semua. Tapi tolong jangan diintimidasi. Jangan diintimidasi keluarga gua gitu. Gua balik sama ibu gua masih biasa aja. Tapi kawan-kawan yang lain di Astaga belum tentu. Belum tentu. Buat kawan-kawan Muslim juga jangan khawatir. Gua nggak pernah ngajak orang murtad. Belum pernah ada satupun kisah di anak Astaga gua ngajak dia murtad. Nggak pernah.
Boleh ditanya. Karena bukan gua yang milih mereka. Tuhan yang milih mereka. Gua nggak pernah ngajakin mereka. Kenapa bang? Lu begini. Gua kasih lihat. Begini. Lu kenal gua udah berapa lama? Ada perubahan nggak kehidupan gua? Banget bang. Karena keimanan itu terlihat dari buah. Kalau lu brutal, beringas, itu bukan Tuhan. Itu iblis. Ini kawan-kawan astaga ya puji Tuhan, berubah semua. Kehidupannya pun membaik. Hubungan dengan keluarga yang tadinya rusak, gue suruh bagusin. Nggak boleh, walaupun emak gue masih Islam, gue telepon-teleponan. Gue pulang, santai-santai aja, anak gue masih Islam, bantai. Salve semuanya, salam. Mohon maaf, handphone saya rusak semua, bahkan hilang handphone kemarin, sempat jatuh. Saya pernah jatuh dompet saya bang. Nih, waktu saya ngadain acara lomba puji-pujian untuk anak-anak panti, 25 panti waktu itu. Bulan November sampai sebelum Natal. Karena uangnya untuk anak-anak panti asuhan. Nah, dompet saya jatuh bang. Tengah malam. Gabut saya. STNK, SIM, KTP, ATM, semua di situ. Ini gimana? Saya telepon keluarga di Lampung untuk ngirimin buku tabungan. Butuh waktu. Ini anak-anak mau bagi-bagi hadiah. Saya numpang di rumahnya rest area 3 hari. Itu gabut. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolonglah Tuhan. Jangan tolong saya Tuhan. Jangan tolong saya Tuhan kali ini. Tolong anak-anak panti. Karena rezeki mereka, hadiah mereka ini ada di rekening saya Tuhan. Ini rekeningnya kena blokir. Karena saya sempat lapor kan, ATM-nya hilang jatuh. Kena blokir. Gimana nih Tuhan? Paginya saya bikin laporan di kepolisian. Kehilangan dompet segala macam. Puji Tuhan, pulang dari kantor polisi, orang nelpon, saya angkat. Halo siapa nih? Mbak, punya handphone ini ya? Oh iya benar, saya bilang kayak gitu. Tuh, ini kawan-kawan yang nggak menyaksikan silakan nggak percaya, tapi kawan-kawan yang memang menyaksikan dia tahu. Itu dia pulangin, saya kasih tuker, ambil handphone atau saya kasih uang 1 juta, diambil handphonenya, uangnya saya ambil lagi untuk bagian anak panti asuhan. Oke, terus intimidasi apa yang paling parah yang pernah lo dapat? Kalau gua nggak ada. Nggak ada. Bukannya gue dengar-dengar lu katanya dilaporin polisi ya? Nggak, sampai hari ini belum ada gua. Oh, yang dilaporin si ini ya, si siapa? PPJ. Iya, PPJ yang dilaporin ya. Di grup. Iya. Lu nggak pernah sampai begitu ya? Enggak. Pernah sih digeruduk beberapa kali. Lagi live gitu kan, digeruduk. Gua udah di depan rumah lu, gua datangin. Digeruduk. Kalau kawan, gue terus terang, dulu itu prinsip gue, lu pengen ketemu Tuhan, gue anterin. Sekarang gue udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Digeruduk maksudnya rumah lu langsung didatengin orang rame-rame gitu? Enggak, datang satu persatu aja tuh, ngemok, nakut-nakutin gitu. Biasalah. Oh, terus gimana? Apa yang Ya. lu lakukan? Kalau lu ketemu begitu, apa yang lu lakukan? Gue datengin. Terus? Ya diskusi aja. Soalnya gini bro, kan lu kan tahu kan banyak juga yang murtad sebenarnya dan mereka juga ngalamin seperti itu. Ya, Mereka di anak astaga juga ada bang. Kan tadi udah gue ceritain. Betul. Bisa diajarin nggak bang buat teman-teman murtadin atau orang-orang yang ya mengalami begitu, didatengin digeruduk rame-rame gitu, apa yang mesti dilakukan? Ngomong apa gitu? Ngomong apa gitu? Saran gue, ya bergeser dulu ke tempat yang aman. Karena nggak semua lingkungan itu sama kawan-kawan. Gue nangan anak-anak astaga, lu jangan ngikutin langkah gue. Kenapa gue bisa bebas? Orang tua gue udah terbiasa. Daripada gue ateis, mendingan gue punya Tuhan.
Gue Islam, gue belajar. Ibu gue udah diskusi sama orang tua gue diskusi. Kok bisa ya Tuhan begini? Kok di ayatnya begini bunyinya? Kok yang kita lakuin begini? Itu gue udah sering diskusi. Kawan-kawan kan enggak gitu loh. Jadi keluarga gue itu gue udah biasa untuk berdiskusi gitu. Baik dari keluarga ayah gue, dari keluarga ibu gue biasa diskusi. Kawan-kawan jangan ikutin gue gitu loh. Ada yang ngikutin, wah diusir dari rumah. Diusir, ya terpaksa gue harus cari tempat untuk mereka. Nah, kalau misalnya udah digeruduk begitu, gimana mengungsinya, bro? Udah nggak bisa, bro. Digeruduk gimana? Ya misalnya kayak anak Batak kan kemarin kan mendadak digeruduk begitu. Anak Batak itu salah dia. Gue sempat ngingetin semua kawan-kawan Kristen, hati-hati kawan Kristen. Hati-hati, gue bilangin kayak gitu. Kenapa? Nih bau-baunya kayaknya mau saling lapor. Karena waktu itu siapa gitu, kebuka omongan, Ratu Entok tuh kena lapor. Ini orang Islam mau balas juga gitu loh, ke kawan-kawan Kristen gitu. Hati-hati lah gue bilang gitu. Biasanya kalau orang Kristen udah kena tangkap, orang Islam kena tangkap, orang Kristen juga kena tangkap gitu, satu-satu lah. Nggak taunya berentet kan saling lapor ini. Kalau anak Batak itu dia posisinya udah kena tangkap ternyata. Gue kan nggak tahu kalau anak Batak itu mantan residivis gitu. Ternyata dia ditangkap lagi, wajar digeruduk kayak gitu. Karena supaya cepat. Buktinya yang lain kan belum kan? Oke, sekarang lu ada pesan-pesan untuk teman-teman yang Kristen nggak? Ada. Ya, silakan. Buat kawan-kawan Kristen gini nih. Orang-orang Kristen itu euforia dengan murtadin. Satu jiwa diselamatkan, ribu-ribu berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai. Bagi gue bullshit. Banyak bener yang manfaatin murtadin cuman untuk konten sama keuntungan pribadi. Banyak. Anak Astaga udah kena. Itu gue musuhin. Gue serang. Kenapa? Supaya lu nggak manfaatin lagi anak-anak Kristen yang lain. Waduh, kena report, tolong bantu tap-tap guys. Tolong bantu tap-tapnya guys. Tolong bantu tap-tapnya. Oh, kalau di report tuh mesti tap-tap terus gitu ya? Minta tolong bantu tap-tap sama love orange-nya ya. Ini biar nguatin room. Kayak gitu bang, gue kalau udah ngomongin nih orang dimanfaatin, gue nggak terima bang. Nggak terima gue ngerasa sebagai murtadin. Kamu orang nggak pernah ngalamin jadi murtadin. Dimanfaatinnya gimana bro, maksudnya bro? Sekedar dijadiin konten di YouTube, dia dapat duit, murtadin nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Dapat ilmu aja nggak murtadinnya. Janjinya mau diajarin segala macam, nggak taunya nggak ditinggalin. Buat kawan-kawan Kristen yang lain, jangan takut belajar. Jangan takut belajar. Pendeta kita banyak yang pintar, paham lagi Alkitab gitu. Bahkan gue sering kali nih ketemu kawan-kawan yang udah nggak yakin sama Tuhan Yesus. Ayo, sini kita ngobrol. Lu nggak yakin sama Tuhan Yesus di bagian mana? Kita ngobrol yuk. Banyak lagi tuh Bang Tamparagi yang balik lagi ke Tuhan Yesus. Nggak perlu ikut gabung di Astaga. Cukup nyimak di bawah. Nggak bisa nyatet, rekam. Kita belajar bareng-bareng. Bukannya gue ngajarin, gue juga belajar. Gue belajar, lu belajar. Apa yang gue kurang, lu tambahin. Apa yang lu kurang, gue tambahin. Shalom, Sobat Naif Sarapim. Makanya kalau gue jelas. Gue bilang sama semua kawan-kawan, gue Katolik. Gitu. Tapi ke semua gereja gue belajar. Oh, sudut pandangnya di gereja ini begini, liturginya begini. Shalom, shalom.
Tapi di Astaga nggak ada kita pemaksaan. Lo yakin bagaimana apa yang lo yakin, silakan. Lo masih Islam, Islam, banyak. Lo yakin ateis, ateis. Lo yakin agnostik, agnostik. Kita punya bidang masing-masing. Tolong kawan-kawan, ini udah kena peringatan pelanggaran lagi. Ini apanya yang langgar sih? Gue bingung. Apanya yang langgar? Ini mohon maaf ini kawan-kawan, gue juga buka ini. Kawan-kawan sebenarnya kalau misalnya bisa periksa aja kejadian kawan-kawan Kristen yang lain sebelumnya. Bagaimana kasus-kasus itu penggelapan uang itu nggak tersalurkan, kawan-kawan bisa cek kok sendiri. Di situ nggak ada kami, jangan salahkan kami. Kami berkata apa adanya, bukankah Alkitab berkata, katakan iya jika memang iya, katakan tidak jika memang tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari iblis. Jangan khawatir, katakan saja. Jangan mentang-mentang itu kelompok kalian tutup-tutupin, nggak. Kita di Astaga aja kita bongkar kok. Oke. Ada lagi? Mungkin gue mau nanya tentang Tritunggal, bro. Kan itu kan banyak kan orang-orang Kristen juga yang jadi ragu, dibilang, oh Yesus itu bukan Tuhan, kan. Pokoknya ujungnya ke situ kan. Mungkin lu bisa jelasin, bro, Tritunggal. Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu tres persona uno substantia. Artinya ada tiga kepribadian, tiga pribadi, satu hakikat. Di mana pribadi Allah Bapa itu bukanlah pribadi Putra, pribadi Putra bukan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus bukan pribadi Allah Bapa, tapi ketiganya ini bisa dibedakan, tidak terpisahkan. Itu simpelnya, Bang. Untuk memahami Tritunggal itu tidak sesulit maksudnya dari Santo Agustinus lah, seperti gula, kopi, dan air, atau matahari, sinar dan panasnya, manusia ini tubuh, jiwa, dan roh gitu. Itu kan nggak sesulit itu. Untuk hal di depan mata kita itu sebenarnya Tritunggal gitu, nggak usah susah-susah gitu kan. Apa yang kita lihat itu ada konsep Tritunggal di sana. Dari pintu ada tinggi, ada lebar, ada panjang, volumenya Tritunggal. Atom, di dalam inti atom itu ada proton, elektron, neutron, di mana proton bukan elektron, elektron bukan neutron, neutron bukan proton. Semuanya memiliki kehendak masing-masing, dan ketiganya itu adalah atom. Hakikatnya gitu. Oke. Mungkin terakhir gue tanya tentang apologetika deh ya. Pesan-pesan lu ke teman-teman TikToker atau YouTuber lain yang apologet juga. Buat kawan-kawan apologet, kami di Astaga bukan apologet. Kami tidak pernah mendaftar untuk menjadi apologet. Bahkan ke Romo kami, ke pendeta kami mau menjadi Laskar Kristus. Kami yakin, kami masih sadar, kami masih baik. Baik. Paling baru bisa merangkak. Kalian yang udah bisa jalan, bimbing kami dong. Jangan anggap kami musuh. Rangkul dong. Kami saudara loh. Ayat-ayat Alkitab diterapin gitu loh. Jangan kami dimusuhin gitu. Kita dukung, kita bareng-bareng belajar. Apa yang kawan-kawan yang terdahulukan kurang, kita tutupin. Apa yang kita kurang, tolong ditutupin. Saling melengkapi sehingga hubungan ini semakin kuat. Kawan-kawan juga harus mau nengok gereja-gereja yang lain. Saya di Katolik, saya belajar ke gereja-gereja yang lain. Oh, ternyata gereja ini ada kesulitan, gereja ini ada kesulitan. Ada yang gereja belum pasang listrik, nggak punya Alkitab. Saya sampaikan, kawan-kawan, ada yang mau bantu nggak? Ini gerejanya nih. Ini orang-orangnya nih, ada sekian nih orang-orang barunya. Penghuninya ibu-ibu. Dia nggak bisa baca Alkitab kecil, kasihan. Alkitabnya tolong agak besar. Ini nomor teleponnya, siapa aja boleh nelpon. Nggak ada, saya langsung. Bisa langsung ke sana, silakan. Nggak usah lewat saya. Buat kawan-kawan apologet, tolong bedakan mana penginjilan dan mana perdebatan. Tolong dibedakan itu. Karena para rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk penginjilan pakai hadis atau Al-Quran. Nggak pernah. Itu bukan penginjilan. Silahkan berdiskusi, tapi tolong bilang, ini diskusi, bukan penginjilan. Kawan-kawan kan udah dibaptis dari kecil, masa nggak tahu maknanya apologet apa, maknanya penginjilan apa, maknanya perdebatan apa.
Ditanya definisi orang Kristen itu apa aja, minta orang lain yang ngejawabnya. Cuman modal baptisan dari lahir menyelamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang masuk Islam? Dia udah dibaptis dari lahir. Tolong kita pikir bareng-bareng gitu loh. Nggak perlu saling serang denom. Di Astaga berbeda-beda semua. Kalian mau ribut denom silahkan. Tapi saya kasih standing point. Saya Katolik. Ini umi saya Koptik. Kawan saya ini Protestan. HKBP. Pak Bilal ini ada yang lain lagi. Iblis Tobat yang lain lagi. Semua lain. Di Astaga lain. Kami bisa kumpul kayak keluarga. Kok Erik lain lagi. Banyak. Banyak. Kami bisa kumpul sebagai keluarga. Oke. Kalau gimana caranya untuk gabung sama Astaga? Gabung sama Laskar Astaga, lu jangan baperan. Lu jangan cengeng. Karena udah tertulis di Alkitab. Karena Tuhan Yesus yang memilih kalian, kalian berasal dengan hal yang sama dengan Dia di surga. Sehingga bumi nggak rela. Bumi yang akan menyerang kalian. Dunia ini nggak rela kalian mengikut Tuhan. Dia yang akan mengganggu kalian. Cara ngontaknya gimana, bro? Cara gabungnya, ngontak ke lu nya gimana? Enggak, daftar Astaga nggak sama gua, sama Humas, ada rest area. Gimana tuh caranya tuh? Silakan DM, terus nanti persyaratannya ada. Kita di Astaga juga belajar ya Injil Muqaddas. Ini Umi pengajarnya, Umi Mar'ah ini. Ada juga nanti mungkin dari pengajar-pengajar yang lain. Kita Astaga siap menjadi fasilitas lah buat kawan-kawan belajar. Mau belajar filsafat kita nanti aja juga ada pengajarannya. Kawan-kawan Katolik, kawan-kawan dari Protestan. Nanti saya minta tolong untuk mengajar di Astaga juga bisa. Mereka mau. Oke. Jadi caranya ke TikTok ya, masih ke TikTok ya, masuk ke TikTok. Iya. Sementara TikTok, saya di YouTube udah ada akun, bukan agama biasa. Buat kawan-kawan semua di luar sana, salam kenal dari keluarga baru, sesama anak Tuhan, bukan agama biasa, BAB, dari Lampung. Shalom, Tuhan memberkati.